Halo guys, kenalin kita dari kelompok 3 kelas 10-11. Di sini kita mengikuti outdoor learning yang diadakan oleh sekolah untuk mengetahui materi-materi lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita ada di lokasi Candi Pelausan untuk melihat suasana dan candi-candi yang ada di Klaten, Jogja. Setelah itu, kita akan berkumpul di induk candi untuk mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh pengelola candi. Kita di sini disampaikan materi oleh pengelola candi. Yang pertama yaitu asal-usul terciptanya Candi Pelausan. Yang kedua mayoritas agama. Yang ketiga jenis-jenis bebatuan yang digunakan untuk membangun candi dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan semua di vlog kami ini, maka dari itu simaklah materi yang akan kami jelaskan di vlog kami. 1. Latar belakang kesejarahan kompleks Candi Pelausan. Candi Pelausan dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Pembangunannya dikaitkan dengan rangkaian ikatan dari dinasti Sanjaya Hindu dan Pramudiahani dari dinasti Saindra Buddha sebagai simbol penyatu dua budaya. Mengapa Candi Pelausan dianggap sebagai simbol kerukunan umat beragama pada masa kerajaan Mataram kuno? Karena pembangunan Candi Pelausan mencerminkan harmonisasi antara dua agama besar Hindu dan Buddha yang hidup di berdampingan secara damai. 3 contoh bentuk perpaduan unsur Hindu dan Buddha di Candi Pelausan. 1. Relief. Terdapat relief Bodhisattva Buddha berdampingan dengan dewa-dewi Hindu. 2. Arsitektur. Struktur candi memiliki stupa Buddha sekaligus ornamen Kalamakara Hindu. 3. Filosofi bangunan. Konsep candi menggambarkan jalan spiritual yang dipengaruhi kedua ajaran. 4. Menurut pendapatmu, apa yang bisa kita pelajari dari toleransi di Candi Pelausan untuk kehidupan beragama saat ini? Kita belajar pentingnya menghormati dan bekerja sama dengan umat beragama lain, menjaga kerukunan meski berbeda keyakinan. Masuk ekosistem apakah yang ada di Candi Pelausan itu? Candi Pelausan adalah sebuah situs arkeologi yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Ekosistem yang ada di Candi Pelausan dapat dikategorikan sebagai ekosistem darat atau terestrial dengan komponen biotik dan abiotik yang unik. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang kalian temui. Komponen biotik, tumbuhan seperti rumput, semak, dan pohon yang tumbuh di sekitar candi. Hewan seperti burung, serangga, dan reptil yang hidup di sekitar candi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang hidup di tanah dan pada permukaan candi. Komponen abiotik, batu dan tanah sebagai fondasi dan struktur candi. Air yang mengalir di sekitar candi atau digunakan untuk keperluan lain. Cahaya matahari yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan kehidupan di sekitar candi. Suhu dan kelembapan yang mempengaruhi kehidupan di sekitar candi. Jelaskan peranan ekosistem yang ada di Candi Pelausan. Peranan ekosistem di Candi Pelausan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan di sekitar candi. Ekosistem ini juga dapat membantu menjaga struktur candi dan mencegah kerusakan akibat faktor lingkungan. Sebutkan interaksi apa saja yang terjadi di ekosistem Candi Pelausan. Interaksi antara tumbuhan dan hewan seperti burung yang mencari makan di tumbuhan sekitar candi. Interaksi antara mikroorganisme dan tanah seperti bakteri yang membantu mengurangkan bahan organik di tanah. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik seperti pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tumbuhan. Jenis batu yang ada di Candi Pelausan yaitu andesit adalah jenis batu vulkanik yang umum di Jawa Tengah. Tuff sendiri adalah batuan piroklastik yang komposisinya utama adalah abu vulkanik. Jenis tanah yang ada di Candi Pelausan yaitu tanah di sekitar Candi Pelausan adalah tanah vulkanik yang kaya akan mineral dan aktivitas vulkanik. Alat pembayaran yang digunakan pada saat transaksi jual beli. Pembayaran tunai, pedagang juga banyak yang menerima pembayaran non-tunai melalui kris. B. Alasan memilih alat pembayaran tersebut. Alasan memilih pembayaran itu di pasar Piringharjo lebih menyukai pembayaran melalui uang tunai karena tidak memerlukan perangkat elektronik untuk
transaksi. Tetapi ada juga yang menyukai pembayaran melalui kris karena lebih mudah dan tidak ribet jika mau membayar, dan juga menurut mereka membayar menggunakan kris dapat keamanan yang lebih tinggi, potensi diskon dan promosi. C. Apakah ada syarat tertentu untuk alat pembayaran yang digunakan? Secara umum, tidak ada syarat khusus atau pembatasan yang ketat terkait alat pembayaran di Pasar Beringharjo. Pembeli dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini aku akan mewawancarai salah satu penjual yang ada di Pasar Beringharjo. Ayo ikuti aku. Permisi Ibu, minta waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa? Wiwit. Ya, baik. Di sini aku mau sedikit tanya ya Bu ya. Jadi alat pembayaran apa yang digunakan pada saat transaksi jual beli di sini? Ada yang cash, kalau yang punya m-banking pakai QRIS gitu. Terus alasan memilih alat pembayaran tersebut apa itu? Itu lebih baik dari bank-bank lain. Kalau yang saya pakai bank BPD, keunggulannya dia langsung masuk, langsung ada buktinya, langsung bisa dipakai kembali untuk pembayaran lagi gitu. Oh iya. Kalau bank lain itu baru berapa hari baru bisa masuk, paling enggak 24 jam. Oh iya. Terus bagaimana sih Bu interaksi sosial yang ada di pasar ini? Interaksinya bagus, ramah dalam melayani pembeli, bagus. Bagaimana interaksi antara penjual sama pembeli di pasar ini? Baik juga, tapi banyak pembeli yang suka dilayani mbaknya, yang ramah, murah senyum, dan barangnya juga banyak tersedia ya. Jadi barangnya ini berkualitas, jadi banyak orang yang suka gitu ya Bu. Baik, terima kasih ya Ibu. Pasar Beringharjo di Yogyakarta memiliki peran penting dalam kehidupan karena merupakan pasar tradisional yang syarat nilai historis dan budaya serta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai tempat pertemuan pedagang dan pembeli, pasar ini mencerminkan interaksi sosial, struktur hierarki, dan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat Yogyakarta. Cerminan nilai budaya, Pasar Beringharjo mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa, seperti tata cara berdagang, interaksi antar pedagang dan pembeli, serta penggunaan bahasa dan pakaian tradisional. Dalam pasar terdapat struktur hierarki yang mencerminkan perbedaan status sosial seperti pedagang besar dan pedagang kecil. Interaksi sosial. Pasar Beringharjo ini menjadi arena interaksi sosial di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bertemu dan berinteraksi, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Yang buat sakral nanti seperti koi akan mengerti aku masa stay tapi kau tak hargai menyesatkan aku wanita tak punya hati I try tapi sasa terluka sudah usah tanam hati tapi berhasil cobalah dewasa kusukan anak kecil saya coba imbangi namun hati tak kuat tersiksa makan hati dan itu sasona
please everyone. Oh,